Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang pada akhir hayatnya sebelum meninggal dunia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagaimana didawuhkan atau disabdakan oleh beliau Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, ya terus bertobat ya sehari sebelum meninggal atau setengah hari sebelum meninggal dunia, orang tersebut tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada seseorang lagi ya yang lain ya juga min nafarin ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan ya sebagaimana apa yang ia dengar langsung dari baginda Rasul. Ya, apa yang dinyatakan oleh beliau Rasul, apa yang disabdakan oleh beliau Rasul, yaitu mantaba qabla mautihi bisaatin taballahu alaihi. Jadi barang siapa yang sebelum matinya jangka waktu 1 jam itu masih ada kesempatan waktu bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya orang yang sebelum mati jangka waktu 1 jam maka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Rasul. Barang siapa yang bertobat sebelum nafas sampai di gulu menjing atau di tenggorokan taballahu alaihi, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini versi orang yang ketiga min nafari ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis beliau Rasul ya ada sekelompok dari para sahabat Nabi. Kelompok yang pertama, barang siapa yang bertobat ya sebelum meninggal dunia dengan jangka jarak waktu 1 hari atau setengah hari, maka diterima tobatnya. Dan yang kedua, barang siapa yang mau bertobat ya terhadap Allah Subhanahu wa taala sebelum matinya jangka waktu satu jam ya, maka ya diterima tobatnya. Nah, versi yang ketiga, barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nafas sampai di tenggorokan, maka tobatnya diterima oleh Allah, atau maka Allah akan menerima tobatnya. Nah, jadi gini ya, yang sebagaimana dikisahkan, pokoknya orang bolak-balik melakukan suatu perbuatan dosa, terus insaf sadar memohon ampunan kepada Allah, diampuni ya dosa-dosanya oleh Allah. Setelah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, yang namanya manusia anak cucu Adam tersebut masih kembali melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa lagi. Terus setelah itu ya memohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diampuni oleh Allah taala Maha Pengampun. Nah, itu ya kasihan banget orang yang sudah ya katakan bolak-balik hal seperti itu, barang berikutnya terus-terusan ya sampai ya orang tersebut itu lahwa yatruku dzamba ya. Jadi orang tersebut tidak meninggalkan apa yang dinamakan perbuatan dosa. Akhirnya Allah menyatakan ya terhadap semua malaikat-malaikatnya ya, ushidukum ya malaikati qad ghafartulah ya, ushidukum saksikanlah ya, ushidukum ya saksikanlah wahai malaikat-malaikatku ya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala qad ghafartu lahu ya, Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni ya segala dosa terhadap anak cucu Adam ya. Sing katakan apa gane bedudo ya perbuatan tobat ya nyuruh ampunan marang Allah bar diampuni jangko sing arane berbuat dosa maning, berdosa maning memohon ampun menghadap terhadap Allah ya, terus diampuni dosanya, berbuat dosa lagi kayak gitu ya. Itu juga Allah taala tetap mengampuni dosa-dosa anak cucu Adam selagi ya habis melakukan perbuatan maksiat, perbuatan khilaf, perbuatan dosa ya, itu
Ya, terus anak cucu Adam tersebut itu ya memohon ampunan kepada Allah, tetap saja diampuni ya, kayak gitu. Yang kasihan banget ya itu yang sudah bolak-balik seperti itu di akhir-akhirnya ya apa meninggalkan, tidak bisa meninggalkan dosa. Nah, setelah seseorang laki-laki tersebut banyak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya di suatu ketika atau di suatu hari, ya seseorang yang banyak berlaku atau melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa tersebut itu keluar rumah ya, berjalan ya, berjalan jalan kaki ya, keluar rumah di suatu hari. Nah, dalam perjalanan di suatu hari tersebut seorang laki-laki yang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa ya, akhirnya secara tiba-tiba ya tafakaro ya, secara tiba-tiba secara ketika itu ya punya pikiran, ingat ya terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dijalani, yang telah dilakukan, yang telah lampau, yang telah silam. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dijalani, yang dilakukan, dikerjakan oleh yang bersangkutan dari yang dulu-dulu itu ingat semua ya, kelingan ya, padahal lagi melaku nang dalanan di suatu hari nang tengah-tengah dalan ya, harus ketika itu yang bersangkutan seorang laki-laki tersebut ingat terhadap semua perbuatan maksiat yang ia lakukan, bahkan dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang telah lampau, yang telah lalu. Nah, mulanya lagi sehat ya nyeduk ampunan, lagi meriang ya nyeduk ampunan, orang-orang meriangnya gue nggak dalam sabab mati ya, apa yang baru ya. Nah iya ya, bu meriang dan meriangnya apa ayo ya we wong be orang meriang orang apa ya, dia orang meriang orang apa lagi metu di suatu hari dari rumah jalan ya, lagi berjalan ya siru ya melaku melaku sapa rajul zata yaumin ing dalem suwiji dina di suatu hari lagi keluar rumah berjalan di suatu hari istafakaro, akhirnya dumadakan ya anak pikirannya ingat tuh berpikir ya saya ini banyak berbuat dosa, saya ini banyak melakukan perbuatan maksiat, akhirnya dongau Allahumma ghufranaka, Allahumma ghufranaka, Allahumma ghufranaka sampai 3 kali. Fa'at rokahul mau tuh kas donga ping telu langsung mati ya, orang meriang orang apa ya, fa'at rokahul mau tuh mati nek ya, bekas donga ya ala tilkal halati ngatasnya mengonong-mengonong keadaan atau tingkah apa, tingkah kas donga keadaan habis berdoa ya, orang meriang orang apa yang ngono ya, karena sesungguhnya ya hambaku itu diantara 3 pakerti atau 3 apa itu perilaku ya, 3 perilaku diantaranya 3 macam perilaku tersebut, diantaranya perilaku yang pertama yaitu hambaku yang selalu memohon ampun ya, atau memohon apa itu kembali ke jalanku atau bertobat kepadaku, maka aku terima tobatnya. Perilaku yang kedua adalah seorang hamba tersebut ya tidak katakanlah bertobat kepada Allah, tapi anak keturunannya ya taat ibadah kepadaku. Nah, taat ibadah marang Allah. Ya, gue dang uripe ya dang ora gelem tobat marang Allah ya, an astakhrija ya huriatan tak buduni ya. Itu perilaku yang kedua ya, orang yang bersangkutan tidak bertobat kepada Allah tapi mempunyai zuriyah keturunan yang keturunannya itu taat ibadah kepadaku. Macamnya perilaku hamba-hamba Allah yang ketiga
ketiga, yaitu termasuk hamba-hamba yang betul-betul digolongkan hamba-hamba yang katakanlah selalu celaka. Nah, hidupnya celaka nggak di dunia, nggak di akhirat. Di dunianya ya nggak taat beribadah, ya tidak mempunyai keturunan anak yang juga taat beribadah. Ya wong tuane cara kasare wong tuane mentah, anake mentah ladah, dari mentah dari ladah maning wis. Ya ora paham ibadah, wong tuane ora ibadah, anak-anake luwih-luwih ya ora ibadah. Famin waro ihi jahannama. Nah, jadi di belakangnya atau di kemudian hari, dalam di belakang itu di kemudian hari itu sudah dinanti oleh neraka jahanam. Nah, dalam arti apa inna abdi ya bena salafi khisodin. Ya. Jadi sesungguhnya hambaku itu diantara 3 macam ya perilaku. Ya, perilaku yang pertama, hamba yang selalu taubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Nah, perilaku ya hamba-hamba Allah yang kedua, ya orang-orang yang bersangkutan, hamba-hamba itu tidak mau bertobat, tidak bertobat kepada Allah, tapi keturunannya malah ya taat ibadah. Itu ada yang hebat itu wong tuane bagiannya orang bisa ngaji, wong tuane orang gelem maring masjid, wong tuane orang gelem maring mushola. Sementara anaknya rajin ibadah, putune rajin ibadah. Kan macam-macam ya jenenge manusia atau hamba Allah. Nah, faktor yang ketiga, perilaku yang ketiga gue bablas. Ora wong tuane, ora anak-anake, ora putune ya ya. Nefami waro ihi jahanam. Nah, tidak patut, tidak seyogianya, ya tidak seyogia ya seorang hamba Allah itu mempunyai perasaan, ya mempunyai pikiran, ya sendirinya itu ya putus dari rahmatnya Allah. Ya jangan sekali-kali merasakan ya putus dari kasih sayangnya Allah, walaupun dalam kehidupannya sehari-hari, dalam upaya, dalam usaha mengelola suatu usaha, upaya apa saja ya itu usahanya pas lagi merosot, lagi turun, lagi apa ya, itu jangan sampai ya berprasangka, ya sampai berpedoman ya putus dari kasih sayangnya Allah. Berarti Allah Taala orang melas nyong ya. Ya ya. Berarti orang melas. Kapan menekatan sudah beranggapan orang melas, berarti kan ya putus dari rahmatnya Allah menganggap sendirinya itu putus dari kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah. Yang ono. Jadi bagi seorang hamba itu tidak layak dan tidak sepatutnya dan juga tidak seyogia lalu beranggapan ya putus dari kasih sayangnya Allah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merasa putus dengan rahmatnya Allah atau kasih sayangnya Allah terkecuali mereka-mereka orang-orang kafir. Kalau mereka orang-orang kafir itu sudah ya katakanlah putus dari kasih sayangnya Allah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang yang betul-betul berpikir, bagi seseorang hamba yang betul-betul berakal, itu akan selalu kembali ke jalan Allah di setiap waktu. Ya, setiap waktu kembali ke jalan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yakunu musirun ala dzambi. Dan yang bersangkutan bagi hamba-hamba Allah yang selalu berakal tidak bakalan terus gini bolak-balik melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya tidak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan
dosa, wala yakunu musiron ala zambi, wala yakunu lan ora ono sapa akil, ora ono iku musiron netepi ye biasakaken lakoni ya ala zambi ing atase perbuatan dosa. Kalau betul-betul orang tersebut itu akalnya sehat, akalnya normal, akalnya sempurna, orang-orang bakalan bolak-balik lakoni perbuatan dosa. Oh, yang jeneng akal ya, akal itu adalah sebagai sarana pembeda ya, sebagai alat atau sarana pembeda apa, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang maslahah, mana yang madorot, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Ya huwe akal loh, bisa bedakan. Terus yang ngerja kebangane wong anak akal ya ora dibedakan Allah wal kedual. Apa tetap berarti akalnya lemah ya. Lah iya, akalnya lemah. Maling-maling maling-maling dablek ya, berarti akalnya ya ora jalan no ya, aya ngono. Jadi kalau betul-betul ya orang tersebut itu ya menggunakan akalnya ya, betul-betul akalnya digunakan, maka ya akan selalu ya kembali ke jalan Allah di setiap waktu ya, setiap waktu, sepanjang waktu selalu kembali ke jalan Allah. Dan Allah gimana? Duhur ya, laporan no ya kepada Allah, bertobat kepada Allah. Asar ya, pada habis duhur bagiannya yono ana apa-apa, bagiannya ngelakoni perbuatan apa, kesalahan atau apa, kok asar taubat ya, laporan melakukan suatu kewajiban, sholat asar, baca banyak istighfar, bentar lagi maghrib, isya, subuh ya. Nah itu kan jadi antara waktu subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, terus berputar itu ya, apa waktu-waktu yang diantara daripada antar tiap-tiap waktu, jarak antara waktu ke waktu ya, apabila seseorang hamba itu melakukan suatu perbuatan maksiat, perbuatan dosa ya, itu nanti sebagai sarana pengelebur dosa ya, taba fikuli waktin atau kula waktin, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu ya. Itu sebagai katakanlah sarana pengeleburan dosa. Nah, jadi tapi ya kalau itu loh dijalani ya, kalau 5 waktu dikerjakan. Nah, ini begini, oh 5 waktu yang dijalani berapa waktu tok ya nambah. Ya nambah apa nih? Nambah beban ya, beban dosane. Nah, kalau orang yang sudah membolak-balik kembali ke jalan Allah, memohon ampun marah Allah, ya contohnya tidak nyatakan seseorang yang memohon ampun, netepi mohon ampun marang Allah ya, sausé kowe bolak-balik lakoni dosa maning, apa balik sadina sampai ya sabina marah 70 kali ya, lima asiru manis tafaro. Nah, demi Allah aku ya, kata beliau Rasul, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiap harinya itu 100 kali. Winjing Nabi ya, sumpah Allahi ya, la atubu ilallahi ta'ala fil yaumi mi'ata marotin ya. Itu beliau Rasul bersumpah, demi Allah saya atau aku ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu ya 100 kali. Gusti Kanjeng Nabi tobat, misalkan tobat di hadapan Allah sampai 100 kali bersumpah. Wallahi
ta'atubu ilallahi ta'ala fil yaumi ya mi'ata marotin. Ya, kedua beliau Rasul bertobat kepada Allah dalam setiap harinya itu ya 100 kali. Tidak ada seorang hamba yang menjalankan satu perbuatan dosa. Ya, setelah menjalankan satu macam perbuatan dosa, seorang hamba tersebut itu lalu berwudu. Ya, lalu ambil air wudu. Nah, dalam mengambil air wudu atau berwudu, fayusinul wudu'a. Nah, seorang hamba tersebut dalam berwudu itu betul-betul ya wudunya itu baik dalam artian ya sunah-sunah wudu apa dijalani doa-doane ya itu bagiannya kadang ngono cuci apa basuh tangan anak dongane ya cuci tangan basuh tangan ngisep apa kemuh anak dongane terus ngisep banyu irung anak dongane terus membasuh muka ya dan terus nek payuh sinul wudu'a payuh sinu mongko bagusi atau gelem bagusi sapa seorang hamba ya al wudu'a ing wudune ya ora kapyak-kapyak tok ya ana dongane kabeh cuman kan kadang-kadang ya Allah saya temen ngono ya lah dongane sunah iki ren ya kowe ya rata-rata paling terus ya lah nggak sing rata-rata paling ora pada apal ya kowe ya sing rata-rata paling ora pada apal kan dongane anak nyuci apa ke anu tangan dua telapak tangan anu dongane kemuh anu dongane ngisep banyu irung anu dongane kan pirang-pirang kowe betul-betul payuh sinul wudu'a. Jadi ketika tidak ada seorang hamba yang ketika melakukan satu perbuatan dosa, maka seorang hamba tersebut ya terus ambil air wudu dalam berwudu payuh sinul wudu'a memperbaiki betul-betul memperbaiki dalam wudunya baik apik ya setelah payuh sinul wudu'a payuh sholli rakaateni maka setelah ambil air wudunya selesai terus sholat dua rakaat ya setelah sholat 2 rakaat wa yastaghfirullah ya setelah selesai sholat 2 rakaat salam terus memohon ampun ya terhadap Allah illa ghafarallahu lahu ya angin anane diampuni ya semua permohonan ampunannya oleh Allah ya diampuni oleh Allah. Jadi tidak ada seorang hamba yang melakukan satu macam perbuatan dosa terus orang tersebut itu berwudu memperbaiki wudunya terus sholat 2 rakaat sholat sunnah ya sholat 2 rakaat nah usai salam atau setelah salam terus baca banyak-banyak istighfar kepada Allah astagfirullahaladzim gitu illa ghafarallahu ta'ala lahu ya kecuali ya yang bersangkutan selalu diampuni ya dosanya oleh Allah atau dilebur dosanya marang Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan ya mengampuni ya segala kesalahannya segala dosanya ini yajid nemu atau nemoni sopeman ya Allah ing Gusti Allah taala ghafurun den temoni ghafurun ing zat kang akeh oleh nerima pangapura rahiman tur Allah taala zat kang akeh oleh paring kawelasane manani ngono wallahu a'lam bishawab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.